Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah kalau sehat. Iya Rizky? Iya, ibu juga kabarnya sehat dan sangat baik. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang sejarah. Nah, ibu akan menjelaskan sebuah peristiwa sejarah yang terkenal sejak dulu sampai sekarang dan masih kontroversial. Yaitu pasti kalian tahu kan peristiwa G30 SPKI atau peristiwa Gerakan 30 September. Nah, peristiwa G30 SPKI ini dikenal sebagai gerakan yang kala itu disebut bertujuan menggulingkan pemerintah Presiden Soekarno. Tak hanya itu juga, gerakan ini disebut sebagai gerakan untuk mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Kala itu, tragedi G30 SPKI ini dipimpin oleh Ketua PKI DN Aidit. Peristiwa ini terjadi pada malam hari, bahkan tepatnya saat pergantian hari. PKI sendiri berdiri pada tanggal 23 Mei 1920 dan diketahui pernah melakukan pemberontakan lain sebelum G30 SPKI. Misalnya pada tahun 1984, partai ini pernah melakukan pemberontakan di Madiun, Jawa Timur. Pada peristiwa ini terjadi penculikan dan pembunuhan 7 jenderal TNI di Angkatan Darat. Gerakan ini mengincar sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat. 3 di antara 6 yang menjadi target pembunuhan itu dilakukan di kediamannya. Sisanya diculik dan mengalami penyiksaan di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pasukan pengawal Presiden Soekarno yang biasa disebut Cakrawibawa dimanfaatkan PKI yang pergerakannya dalam hal ini dipimpin oleh perwira Angkatan Darat Letkol Untung. Pasukan Cakrawibawa ini diperintahkan untuk menangkap sejumlah jenderal dalam keadaan hidup ataupun mati. Nah, ada 7 jenderal yang gugur dalam peristiwa tersebut. Yang pertama yaitu Letjen Ahmad Yani. Yang kedua, Maijen TNI Raden Suprapto. Yang ketiga, Maijen TNI Mas Tirto Darmo. Yang keempat, Maijen TNI Siswondo Parman. Yang kelima, Brigjen TNI Donald Ishak Panjaitan. Dan yang keenam, Brigjen TNI Sutoyo Siso Miharjo. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu Letut Pierre Andreas Tendean. Nah, ketujuh jenderal ini dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Setelah peristiwa kelam itu terjadi, Presiden Soekarno didesak untuk membubarkan PKI. Soekarno lantas meminta izin kepada Maijen Soeharto untuk membersihkan seluruh unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. PKI kemudian dinyatakan sebagai pihak yang berada di balik gerakan ini. Penangkapan besar-besaran pun terjadi. Siapapun yang tercatat sebagai anggota PKI, bahkan orang-orang yang dianggap atau diduga sebagai simpatisan terkait PKI ini juga turut ditangkap. Tak hanya penangkapan besar-besaran itu, peristiwa kelam ini juga disebut menewaskan ratusan ribu orang, terjadi tak hanya di ibu kota namun juga di seluruh wilayah tanah air. Nah anak-anak, itu dia penjelasan singkat tentang peristiwa G30 SPKI. Untuk lebih mengenal peristiwa tersebut, kalian bisa menonton film G30 SPKI. Nah, sekarang ibu ingin memberikan tugas kepada kalian. Nah, dalam film pengkhianatan G30 SPKI ini sempat menjadi tontonan wajib selama belasan tahun. Film ini menceritakan bagaimana kekejaman PKI menculik dan membunuh para jenderal yang dianggap akan melakukan kudeta pada masa pemerintahan kala itu. Film ini disutradarai oleh Arifin Nur. Ini pun sempat menuai kontroversi. Setiap jelang peringatan peristiwa G30 SPKI ini, keakuratan soal film tersebut
juga masih sempat menjadi pertanyaan. Banyak kejanggalan yang terdapat pada film propaganda pengkhianatan G30 SPKI ini. Film yang dibuat berlatar belakang tahun 1965 tersebut dengan sepihak menyudutkan Partai Komunis Indonesia atau yang disebut dengan PKI sebagai ancaman kejahatan negara. Untuk tugasnya, silahkan kalian bagi kelompok. Satu kelompok itu minimal 5 orang dan kalian diskusikan tentang film G30 SPKI. Otomatis kalian juga harus menonton filmnya tersebut. Nah, silahkan kalian tonton film G30 SPKI ini, lalu kalian berikan analisis kalian apa saja kejanggalan yang ada di dalam film tersebut dan sertakan sumber fakta yang akurat. Nah, setelah itu kalian bisa tulis hasil analisis kalian di kertas HVS dengan semenarik mungkin. Ibu berikan waktu selama 20 menit untuk mengerjakan tugas ini. Silahkan kerjakan dengan sebaik mungkin dan setepat mungkin dengan sumber dan fakta yang akurat terhadap film ini. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai dan kalian lakukan analisis apa saja kejanggalan yang ada di film tersebut. Setelah itu kita akan diskusikan tentang film G30 SPKI ini dan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, anak-anak, setelah Ibu lihat hasil analisis kalian, Ibu dapat menyimpulkan kejanggalan dari film G30 SPKI ini. Yang pertama, film pengkhianatan G30 SPK ini banyak menampilkan adegan kekerasan dan darah. Film Gerakan 30 SPK ini memuat berbagai adegan kekerasan yang tidak layak untuk ditampilkan. Adegan tersebut diantaranya adalah ketika pasukan Cakrawibawa menembak Jenderal Ahmad Yani dan wajah dari korban yang disilet oleh Gerwani dan proses penyiksaan 4 pahlawan yang ditangkap hidup-hidup. Selain adegan kekerasan juga disebutkan di atas masih ada adegan yang seharusnya tidak diperlihatkan dengan jelas di film tersebut, yaitu ketika tubuh Ade Irma Nasution meneteskan darah. Kejanggalan yang kedua yang ada pada film G30 SPKI itu selain memuat adegan kekerasan yang tidak layak ditonton, dalam film tersebut juga terekam kejanggalan peta Indonesia yang letaknya di ruang komando cadangan strategis Angkatan Darat Coast Guard. Dalam peta itu, Timur Timur turut menjadi bagian dari Indonesia. Padahal sejarawan Asfi Warman ada mengungkapkan pada tahun 1965 sampai atau 1966 Timur Timur itu belum terintegrasi dengan NKRI. Nah, yang selanjutnya, kejanggalan selanjutnya yaitu dalam film tersebut diceritakan bahwa pemimpin Komite Sentral Partai Komunis Indonesia, DN Aidit, merupakan seorang perokok. Padahal sebenarnya DN Aidit ini bukanlah seorang perokok. Selain tentang DN Aidit, ada adegan lain yang berbeda dengan fakta yang sebenarnya, yaitu film tersebut menggambarkan tentang siksaan yang diterima oleh para jenderal yang menjadi korban dalam peristiwa G30 SPK itu. Namun, berdasarkan visum et repertum yang dilaporkan oleh sejarawan Ben Anderson, kondisi jenazah korban pada peristiwa tersebut dipenuhi luka tembakan. Yang kejanggalan selanjutnya yaitu film ini wajib diputar di stasiun TV pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, film G30 SPKI merupakan film yang wajib diputar di stasiun televisi Republik Indonesia atau TVRI setiap tanggal 30 September. Film ini dimulai diputar pada tahun 1984 dan berhenti ditayangkan pada tahun 1998. Alasan berhenti ditayangkannya ini karena banyak masyarakat meragukan kebenaran apa yang digambarkan dalam film ini. Bahkan banyak pihak merasa dirugikan melalui film pengkhianatan G30 SPKI tersebut. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab ya. Silakan yang ingin bertanya ataupun memberikan pendapat, silakan disampaikan. Oh iya, Sarah. Gimana? Silakan Sarah.
Ya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, pertanyaan dari Sarah ini, Ibu akan menjawab, kenapa peristiwa G30 SPKI ini disebut sebagai peristiwa untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Karena menurut Ibu ya, menurut sumber yang Ibu baca, eh, Partai Komunis Indonesia atau PKI ini merupakan partai yang didukung, sangat didukung oleh Presiden Insinyur Soekarno pada waktu itu. Nanti untuk lebih lanjutnya kalian bisa baca buku atau jurnal yang akan Ibu kasih lewat via WA. Bagaimana Sarah jawabannya? Silahkan yang ingin memberikan tanggapan ataupun menyanggah ataupun bertanya silahkan. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri pembelajaran untuk hari ini. Semoga untuk peristiwa G30 SPK ini kalian lebih mengerti dan lebih paham betul, dan kalian bisa berpikir kritis untuk menilai apa saja kejanggalan dari peristiwa-peristiwa pada masa lalu. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.